Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini sudah ada soal yang kedua ya. Nah, di atas sudah ada gambar. Silahkan diperhatikan gambarnya. Ini adalah gambar sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm. Mendapat 3 gaya yang sama besarnya, yaitu 10 Newton. Hanya arahnya saja ya yang berbeda-beda. Kemudian, jika tongkat diputar di titik C, nah titik C di sini ya, maka berapa momen gayanya? Berarti momen gaya ketika diputar di titik C. Abaikan massa tongkat. Tadi Ibu lupa singgung bahwa ketika ada kalimat abaikan massa tongkat, berarti tandanya kita mengabaikan pusat massa dari tongkat tersebut, gitu. Kalau misalkan tidak ada ini, maka kita harus memasukkan pusat massa tongkat itu di mana, kayak gitu. Nah, nanti untuk tiap benda pusat massanya berbeda-beda, ada yang di tengah, ada yang agak ke pinggir, ya tergantung bentuk dari bendanya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian di sini, nah agak sedikit berbeda dengan soal yang tadi ya. Kalau tadi titik pusat rotasinya itu ada di ujung, sedangkan ini ada di tengah. Jadi ini harus hati-hati untuk menentukan positif dan negatifnya. Nah, di sini juga soalnya gayanya tidak tegak lurus terhadap lengannya ya, yang agak miring. Nah, nanti gimana caranya? Yuk kita bahas langsung aja ya. Oke, ini sebagai pusat rotasinya ya. Kita berikan garis putus-putus. Nah, kemudian berarti yang ditanyakan adalah sigma torsi di titik C. Masih ingat kan ya tadi torsi itu adalah F dikali lengan gayanya. Ingat, lengan gayanya itu harus tegak lurus karena lengan gaya adalah jarak tegak lurus dari pusat rotasi terhadap garis kerjanya, gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kita mau tarik garis tegak lurusnya tuh di mana sih? Jadi lengan gayanya tuh di mana sih? Kita tarik aja nih gayanya sampai dia nanti tegak lurus terhadap ini ya. Nah, sini. Jadi tegak lurusnya di sini. Jadi lengan gayanya tuh yang ini ya. Lengan gayanya tuh yang ini, gitu ya. Atau kalau misalnya kalian agak riweh, jadi kalau misalnya kita mau membuat tegak lurusnya bisa dengan dua cara ya. Kita membuat tegak lurus lengannya atau kita buat tegak lurus gayanya. Ini kan kalau misalnya lengannya kita cari tegak lurus. Kalau mau simpelnya itu juga bisa kita buat proyeksi gayanya. Ini ya. Kalau misalkan tadi ini titik A. Ini titik A ya. Kemudian arahnya ke sana ya. F1 sama dengan 10 Newton. Kemudian di sini ada sudutnya 30 derajat gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau buat gayanya yang tegak lurus, berarti kita proyeksikan. Gaya ini kan kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X berarti arahnya ke sana ya. Di sini sejajar dengan tongkatnya. Sedangkan kalau kita proyeksikan terhadap sumbu Y, itu akan tegak lurus terhadap tongkatnya. Nah, yang membuat benda itu berotasi itu ketika ya gayanya itu tegak lurus ya terhadap tongkatnya gitu ya. Maka yang kita gunakan sebagai gayanya yang menyebabkan dia berotasi adalah yang ini ya, proyeksi terhadap sumbu Y. Masih ingat kan ya? Ini kan berarti depan miring. Depan miring sin atau cos? Ya, cos ya. Berarti nanti di sini gaya tegak lurusnya atau F1Y-nya gitu ya. F1Y-nya sama dengan F1 sin 30. Gitu. Yang ini pun sama. Kalau misalkan kita mau membuat L-nya ya yang tegak lurus, berarti R-nya di sini kan 30 ya. Sudutnya yang ini ya.
Nah, kira-kira mau sin atau cos untuk mencari ini nilai. Nah, yang diketahui kan ini ya. Yang diketahui kan ininya ya. Ini kan berarti sisi miring. Kemudian ini depan dari sudut. Nah, depan miring berarti jadinya sin juga, gitu ya. Makanya untuk yang titik A berarti bisa kita langsung tuliskan F1 sin alfa dikali R, gitu ya. Paham ya? Jadi kita bisa masukkan L sama dengan R sin alfa, atau kita buat F-nya. Kita ganti FI-nya menjadi F sin alfa. Gitu ya, paham? Nah, nanti endingnya itu kan F1R sin alfa, gitu kan. Selain itu, selain kita menemukan hasilnya, yaitu rumus ini, kita tentukan juga kira-kira gayanya ini akan menyebabkan benda berotasi searah jarum jam atau berlawanan arah. Nah, ingat titik C-nya di sebelah sini ya. Contoh misal ini kan, berarti C-nya itu yang ini ya. Ini C, A-nya ke sana. Kalau misalkan ini kan berarti arahnya gini ya, ya kan? Arahnya ke atas gitu ya. Kalau ke atas ini, yang sebelah sini, itu kira-kira berlawanan atau searah? Ya, searah jarum jam. Maka di sini F-nya positif, gitu ya, F1-nya. Oke, kita lanjutkan ke F2. Nah, kalau ini udah tegak lurus, jadi tidak perlu diproyeksikan kan ya. Nah, untuk F2 kira-kira positif atau negatif? Kita lihat lagi, arahnya ke bawah gini ya. Ke bawah ya. Nah, menyebabkan benda berotasinya mana? Ke bawah. Ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti di sini negatif. Negatif F2 dan L-nya ya, L2 kali L2. Kemudian untuk F3. Nah, jangan lupa kalau ini berarti di sebelah kanannya. Tadi di sisi ini di sebelah kirinya ya. Yang ini tadi di sisi kanannya. Nah, ini tadi misal titik C-nya ini kan. Kemudian gaya di titik D-nya ke arah atas. Nah, ini berlawanan atau searah? Iya, betul. Berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi kebalikannya dari ini ya. Karena ini tadi di sisi kanannya, ini di sisi kiri. Maka di sini juga negatif. Min F3 dikali L3. Gitu ya. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya. F1-nya berapa? Ya, 10. Nanti untuk sentinya ini kita ubah ke meter ya. Kesatuan SI, jangan lupa. Berarti di sini R-nya terhadap ini ya. R-nya langsung ini aja. R yang ini. Jadi kan ini proyeksi ya. Berarti 20 ditambah 10, 30 cm. Berarti 0,3 kali sin alfa. Sin 30 ya berarti. Kemudian F2-nya ya 10 juga. Berarti min 10 dikali L2-nya berapa? Ya, jangan lupa jarak pusat rotasinya tadi di titik C ya. Berarti di sini kita carinya jaraknya terhadap titik C. Nah, B ke C 10 cm atau 0,1 meter. Nanti kita tulis satuannya di akhir aja ya. Kemudian F3 ya 10 Newton min 10 Newton. Jaraknya berapa? Ya 10 cm juga atau 0,1 ya. Oke. Sin 30 ya setengah, betul ya. Berarti ini 3 dikali setengah. Jangan lupa ini dikali. Dikurangi 1 dikurang 1. Berarti ya 1,5 dikurang 2. Jadi ini ya 3/2 dikurang 2 sama dengan min setengah. Nah, minus ini bukan nilainya min ya, tapi ini hanya menunjukkan arahnya saja.
Kalau misalkan positif berarti arah rotasinya adalah searah dengan jarum jam. Sedangkan kalau misalkan negatif berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Seperti itu ya kesepakatannya. Kalau misalkan kalian mau pakai kesepakatan yang lain ya nggak masalah, asalkan tetap konsisten. Semisal kalian nggak suka terbiasa dengan kalau positif itu yang berlawanan, kemudian yang negatif itu justru yang searah, ya monggo terserah gitu ya. Yang penting konsisten aja sih. Nah, mudah bukan untuk mengaplikasikannya terhadap soal? Begitu? Oke, untuk pembahasan contoh soal kita kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton. See you next time.